Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul maulanal 'azim. Para hadirin jamaah Masjid As-Siratal Mustaqim rahimakumullah, para sesepuh, ini sepuh, para asatidz. Sini ada Ustaz Muhammad Mujibur Rahman, ada Ustaz Mufid, udah ada Ustaz Momon kedua, yaitu Momon Abdurrahman. Momon Abdurrahman, asik banget memang di Kriasa kita, namanya pada sama-sama ya. Iya, selamat aja ada dua gitu. Di dunia cuma ada dua Momon, Pak. Oh begitu, betul. Ya baik para hadirin semuanya rahimakumullah. Pada pagi hari ini saya akan melanjutkan materi yang dulu sudah saya sampaikan di sini juga, yaitu berjudul at-tasamuh seperti ini atau toleransi. Saya kira materi ini penting dan ini masuk salah satu di antara materi akhlak kita, akhlak. Karena toleransi ini adalah kaitannya dengan muasalah, ya, pergaulan antara sesama manusia. Apakah itu pergaulan dalam konteks yang mungkin lebih kecil, dalam keluarga, jamaah, dan juga pergaulan di dalam konteks yang lebih besar, yaitu di dalam kenegaraan. Saya kira di situ. Saya ingin mengulang sedikit tentang at-tasamuh ini. Mungkin saya melihat pada kalimat-kalimat yang terakhir dari pengertian tasamuh atau toleransi, yaitu ada kalimat wa huwa laisa dha'fan bal huwa quwwah atau quwwatan innahu khuluqul insan yad'u ila ihtiramil aqaid. Ini yang terpenting saja, bahwa sesungguhnya orang yang bertasamuh, orang yang bertoleransi terhadap sesama ini, itu bukan bahwa orang tersebut itu lemah, tidak, ya, tidak. Makanya nanti kita sikapi pengertian yang lebih luas lagi, bagaimana prakteknya di dalam bertoleransi. Akan tetapi sesungguhnya bahwa toleransi itu adalah sebuah kekuatan di dalam diri manusia. Dia bisa mampu bertoleransi kepada orang lain, itu sesungguhnya adalah sebuah kekuatan. Itulah yang dinamakan khuluqul Islam. Ya, khuluqul Islam itu adalah akhlak Islam yang yang mengakibatkan atau yang menjadi efek terhadap ihtiramil aqaid, yaitu
kemuliaan akidah seseorang. Jadi ketika kita bertasamuh, bertoleransi, itu bukan berarti akidah kita lemah, tidak, tapi justru itu adalah menjadikan akidah kita menjadi lebih baik, lebih mulia. Baik para bapak sekalian rahimahullah, ketika misalnya ada kalimat menyatakan wala yu'dhi jarahu gitu ya, ini kan kebetulan saya baca, dan jangan sampai menyakiti tetangganya, maka yu'minu billahi wal yawmil akhir fal yukrim dhaifahu. Nah, ini yang dimaksudkan di sini adalah tetangga dhaif. Apakah tetangga atau dhaif itu tahu itu apakah dia muslim atau non muslim, tetap kita hargai, tetap kita hormati. Tamu juga kalau misalnya itu tamu, itu juga seperti itu, sama. Ini riwayat Bukhari Muslim, yang hadisnya sahih. Nah, kita lanjutkan lagi. Nah, ini materi kita. Ternyata setelah saya membaca dan mempelajari, itu ada istilah yang sering kita dengar, istilah rukun, yaitu rukun toleransi. Ibarat kita beribadah kan ada syarat dan rukunnya. Rukun itu sesuatu yang harus dilewati dalam ibadah, itu rukun. Rukun sholat berarti sesuatu kegiatan ya yang harus kita lakukan dalam sholat. Rukun wudu juga begitu. Nah, rukun toleransi itu adalah segala sesuatu yang harus kita lewati dalam kita melakukan bertoleransi. Dasar hukum Undang-Undang 45 Pasal 29 Ayat 2 ya, menjamin kemerdekaan serta penduduk untuk memeluk agama dan beribadah sesuai dengan keyakinannya. Itu sudah dijamin oleh undang-undang. Jadi artinya bahwa kita tidak punya hak untuk misalnya melarang ya seseorang untuk beragama sesuai dengan keyakinannya. Kita nggak boleh ya seperti itu. Oke, ada berapa rukun toleransi? Yang pertama, ini rukunnya adalah saling menghargai. Kalau saling itu berarti interaksi ya di antara dua orang. Ini bukan lo menghargai gue nggak usah menghargai lo, nah, bukan begitu. Tapi adalah saling itu ya begitu, interaksi di antara dua orang di mana dua orang tersebut melakukan hal yang sama, yaitu dalam hal toleransi. Mengakui dan menghormati adanya keberagamaan agama, suku ataupun budaya. Jadi kita harus menghormati kepada orang lain ya, tetangga kita, tetangga dekat, jauh, dalam konteks mereka beragama yang kemudian mungkin itu berbeda dengan kita, sukunya berbeda, budayanya mungkin berbeda ya, kita saja di Indonesia kalau misalnya kita berada di Sunda, di Jawa, Jawa Tengah, Jawa Timur, itu budayanya sudah berbeda-beda. Nah, oleh karena itu apabila kita memiliki sifat toleransi, apabila kita sedang berjumpa dengan orang yang mungkin daerahnya berbeda, dari Aceh misalnya, atau mungkin dari Sumatera dan sebagainya, ini Pak Gayo ya, Ustaz Gayo yang dari Sumatera, itu kan ada budaya-budaya yang mungkin ketika kita berada di daerah lain akan merasa berbeda. Nah, seperti itu. Nah, bagaimana seandainya kita terbiasa membawa budaya dari suatu daerah tertentu, lalu kita datang di daerah tertentu lagi, misalnya dari Batak datang ke Jawa misalnya. Nah, bagaimana itu? Pertama, yang orang Jawa memang harus memahami, oh ini orang Batak, dia budayanya begini. Yang kedua, apabila kita adalah sebagai orang yang datang
Maka kita berusaha untuk ya tentunya menyesuaikan budaya yang baru. Jangan kita gagah dengan menggunakan budaya yang kita bawa dari daerah kita masing-masing. Itu antara yang pertama adalah saling menghargai. Itu adalah harus terjadi seperti itu. Yang kedua, kebebasan beragama dan beribadah. Ini rukun yang kedua. Jadi di Indonesia ini ada beberapa agama yang akan saya sebut itu yang mereka bebas itu dalam konteks mereka bebas untuk memeluknya. Misalnya Islam ya bebas saja boleh, Kristen enggak silakan. Nanti Kristen apa namanya, ada Kristen Katolik, ada Kristen Protestan, ada dua macam. Nah seperti itu. Mereka juga ternyata kitabnya sama, tapi mungkin ada unsur-unsur ajarannya yang sedikit berbeda di antara Katolik dan Protestan. Kemudian ada Hindu, Buddha, ya, Konghucu, seperti itu. Nah, begitu juga ketika mereka beribadah, ya bebas saja. Asalkan jangan mengganggu peribadatan orang lain yang beragama berbeda. Ya, misalnya orang Kristen, misal bukan betul-betul ya. Orang Kristen datang di masjid berbondong-bondong ganggu di masjid, ya seperti itu misalnya. Atau kita sebaliknya, Muslim datang ke gereja pas hari Minggu, kita datang berbondong-bondong lalu ganggu mereka. Itu tidak memenuhi rukun daripada toleransi. Lalu berikutnya adalah tidak memaksakan kehendak. Kita ketemu ada orang baru kenal, agamanya beda. Lo agamanya apa? Gue mah Protestan, Kristen Protestan. Gue Islam. Itu jangan Kristen juga benar. Nah, bisa aja. Walaupun kita secara internal di dalam diri kita meyakini yakin betul bahwa agama orang yang berhadapan dengan kita itu tidak benar atau tidak sah menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun begitu, kita tidak mentang-mentang karena kita merasa memang yakin bahwa Islam adalah agama yang paling oke. Allah berfirman, "Innadzina indallahil Islam", sesungguhnya agama yang sah yang diakui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala Islam, yang kita juga tidak mentang-mentang, tetap kita hormati mereka. Tidak kita paksakan untuk mengikuti apa yang kita yakini. Ya sekali lagi, walaupun dalam internal kita yakin benar bahwa agama yang dianut oleh orang yang sedang berhadapan dengan kita tidak yakini seperti itu. Walaupun mungkin kita supaya kita jangan keliru juga bahwa kita sebagai seorang Muslim wajib yakin, begitu ya, wajib yakin. Artinya nggak boleh tidak, yaitu meyakini adanya kitab-kitab sebelum kita. Ada Injil, Taurat, Zabur, ya kan begitu. Nah, kemungkinan yang masih berkembang biak di sini adalah mereka pengikut Injil. Nah, seperti itu. Nah, ini kemudian kita jangan meyakini Injil yang sekarang, karena konon bahwa oleh seorang tokoh Kristen, Yudas Iskariot, itu dia mencoba untuk mengubah-ubah Injil yang dahulu yang asli itu diubah sesuai dengan kehendak, sesuai dengan keinginan, sesuai dengan nafsunya, seperti itu. Nah, oleh karena itu kita tidak percaya dengan apa kitab mereka pada saat ini. Yang kita yakini sebagai Muslim, yang kita yakini adalah Injil terdahulu yang masih asli. Karena pada waktu itu ada Injil yang mendekati keaslian, yaitu Injil Barnabas, tapi itu juga kemudian dihilangkan, disimpan sehingga tidak bisa berkembang di negara kita.
Namun demikian kita tidak boleh memaksakan mereka. Yang boleh apa? Nah, pertanyaan kita. Yang boleh bagaimana? Yang boleh adalah mungkin kita berdakwah. Ya, berdakwah itu bisa mengajak dengan cara yang ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah, dengan cara hikmah dan nasihat yang baik, atau wajadilhum, atau kita ajak dialog. Nah, saya kemarin baru saja melihat di YouTube itu ada seorang misionaris, dia ngaku misionaris ternyata. Nah, kemudian dia mengajak dialog, siapa yang bisa menjawab, yang bisa membuktikan bahwa Allah itu ada. Kata dia, sesuatu yang ada yang harus nyata. Tidak setiap yang ada itu bagaimana ya? Jadi harus nyata. Lalu kemudian ada seorang siswa SMK, itu saya mungkin ada yang pernah lihat itu ya, seorang siswa SMK yang dia mencoba beranikan diri untuk menanggapi seorang Kristen, dan dia menyatakan kalau bisa menjawab pertanyaan saya akan masuk Islam. Nah, itulah berdialog. Nah, dakwah dalam konteks seperti ini itu boleh, walaupun agama, bermujadalah, beradu argumentasi, silakan. Nanti siapa yang menang, ya itu yang menang, yang betul. Ternyata anak semea itu bisa menjawab, bisa memberikan penjelasan tentang bahwa yang ada itu tidak selamanya bisa dilihat, begitu. Dan seterusnya itu asik sekali kalau kita dengar. Tidak semua yang ada itu bisa dilihat. Pikiran kita ada nggak? Ada. Hati kita ada, kesedihan kita ada. Tapi kan tidak bisa dilihat. Kita berpikir ini, itu dan sebagainya. Kita manusia nggak tahu, tapi ada. Nah, itu contohnya. Sehingga dia sebetulnya kalau menurut yang saya perhatikan itu, dia sebetulnya merasa kalah. Cuma dia ya memang orang pintar ya, jadi bisa mengalah sedikit. Baik para bapak sekalian, jadi kita tidak boleh memaksakan. Dakwah silakan, tapi bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Kemudian tidak merendahkan atau mencela. Saya kira sama dengan yang hampir mirip dengan yang di atas, yaitu saling menghargai. Jadi kita dengan orang lain yang beragama berbeda, ya janganlah merendahkan mereka, walaupun mungkin dalam hati kita menyatakan juga, cuman jangan diucapkan kan. Ya Pak ya, jangan diucapkan. Hati kita, iya Pak, dia kasihan juga ya. Beragama itu sesat. Walaupun misalnya di suatu tempat ibadah mereka berkorban begini dan sebagainya, tapi kasihan mereka dibawa ke jalan yang dolal, yang sesat seperti itu. Nah itu dalam hati saja kan gitu. Nah begitu. Jadi kalau secara nyata fisik dengan ucapan, ya tentunya untuk menjaga supaya toleransi itu berjalan, ya jangan direndahkan mereka. Apalagi kita mencela mereka, oh agama ini yang. Nah, ternyata dari pihak lain banyak yang mereka juga melakukan kegiatan seperti ini, merendahkan agama kita, mencela agama kita. Ya. Bagaimana kita apabila kita sebagai muslim misalnya itu direndahkan agama kita atau mungkin dicela oleh pihak lain? Ya tentunya kita harus bersabar, kita harus bisa memberikan penjelasan sama kita, kalau perlu bermujadalah tadi melakukan adu argumentasi. Kemudian yang berikutnya adalah walaupun ya kita berhadapan dengan orang yang lain agama, yang mungkin dalam hati kita menyatakan mereka adalah sesat misalnya, tapi kalau menurut rukun toleransi ya kita harus tetap melakukan tolong menolong. Contoh misalnya kita sedang jalan di jalan, tentunya ada orang kecelakaan, lalu kita nolong. Kita ketika mau nolong lihat muslim atau tidak muslim atau enggak?
Enggak, kita nggak lihat. Yang penting ada kecelakaan, kita tolong. Kalau perlu kita bawa ke rumah sakit. Seperti itu. Bentar, ini dulu. Nah, setelah kita bawa rumah sakit, ternyata misalnya kita lihat, oh di lehernya ada salib yang tergantung, ya sudah, ada masalah. Ya seperti itu. Nah, di dalam kegiatan bermasyarakat tetangga itu juga no problem juga, kita tolong menolong. Misalnya ada tetangga kita yang non muslim, rumahnya bocor, kita bantu, nggak apa-apa. Mereka sedang kesulitan, kita bantu, ya nggak apa-apa juga. Seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah memberi kebebasan. Memberi ruang kepada setiap individu untuk menjalankan keyakinan dan ibadah mereka. Ya, kebebasan gereja ya maka silakan, ke kuil mangga, ke wihara silakan. Ya, cuman jangan sampai tadi merendahkan mencela pada agama lain. Jadi bebas dalam konteks ya tetap berada di bawah aturan-aturan yang boleh, bukan bebas itu kemudian bebas begitu yang tanpa batas, tidak, tapi itu adalah bebas dalam konteks di bawah naungan peraturan yang diperbolehkan. Lalu kemudian yang terakhir, menghormati proses ibadah mereka. Artinya kalau orang Kristen ibadahnya di gereja, ya silakan saja. Ada orang yang Pak mau gereja, ya biasa mereka bawa kita, ya kan gitu. Kalau kita Al-Quran misalnya gitu, ya sudah mana silakan. Walaupun bagaimanapun hati kita tetap menyatakan bahwa kita tidak percaya atau kita tidak beriman kepada agama yang mereka anut seperti itu. Ini saya ulang lagi, jadi rukun toleransi adalah saling menghargai, kemudian kebebasan beragama, beribadah, tidak memaksakan kehendak, tidak merendahkan atau mencela, kita tolong menolong, memberi kebebasan, ya, kemudian menghormati proses ibadah. Kita lanjutkan ke slide berikutnya. Nah, pentingnya toleransi. Sebelum kita melanjutkan ini ada catatan yang itu kasusnya ini saya mau masukkan ke komputer, ada masalah sehingga saya catat di sini. Ini dalam konteks tadi adalah kebebasan beragama dan beribadah. Ini ternyata secara kenegaraan ini ada TAP MPR, ya, ketetapan MPR nomor 1/1965 dan juga Undang-Undang nomor 5 tahun 1969. Agama yang diakui dan sah dan resmi di Indonesia menurut TAP tersebut dan undang-undang tersebut tadi adalah pertama Islam. Islam itu adalah mereka agama yang ibadahnya di masjid, mungkin di rumah bagi ibu-ibu atau sebagian bapak-bapak kita mungkin begitu. Boleh di rumah. Ya, saya nggak tahu kalau Kristen boleh beribadah di rumah saja. Kemudian Kristen pada umumnya, Kristen Protestan itu di gereja, termasuk Kristen Katolik. Ini agama yang sah, yaitu juga di gereja. Kemudian Hindu Bali, ya Hindu yang ada di Pulau Bali itu mereka di pura, ya, tapi ternyata tidak semua ada di Bali, ya. Kalau mungkin bapak-bapak yang pernah di Lampung, di
di Lampung Timur ya, saya pernah itu keluar dari tol ya, ingin ke daerah Labuan Meringgi, saya lewat Lampung Timur, itu ternyata banyak juga pura-pura di situ. Itu ya, pura di situ. Kemudian Buddha itu tempat ibadahnya di wihara, dan yang terakhir Konghucu, ini yang disahkan dan boleh, yaitu mereka beribadah di kelenteng. Nah, di dalam Islam kita melihat ada organisasi-organisasi Islam yang mana organisasi tersebut itu juga ada unsur-unsur keperbedaannya ya, dalam konteks pendapat, mungkin cara ibadahnya ya sedikit-sedikit berbeda kan, seperti itu. Misalnya Muhammadiyah misalnya, ada Nahdlatul Ulama, itu kan sedikit-sedikit berbeda. Mungkin misalnya kalau habis zikir dengan keras, ada yang zikirnya pakai diam, bukan diam, dia zikirnya berzikir, cuma tidak kedengaran misalnya. Ya, itu ya kita hormati, kita hargai. Kemudian misalnya ada Persis ya, Persatuan Islam yang berdiri pada tahun 1923 ya. Kalau tadi Muhammadiyah itu 1912, Nahdlatul Ulama 1926, Persis 1923, kemudian ada Syarikat Islam SI ya, itu 10 September 1912 ya, hampir berdekatan dengan berdirinya Muhammadiyah ya, seperti itu. Kemudian Al-Wasliyah di Sumatera Utara itu tahun 1930. Al-Irsyad ya, itu biasanya bergerak di bidang pendidikan agama, itu tahun 1914. Nah, ini mereka juga ada sedikit-sedikit perbedaan ya, baik dalam berpendapat, baik dalam tata cara ibadah ya, cuman intinya bahwa mereka ini, baik itu Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Persis dan sebagainya, mereka adalah kelompok-kelompok organisasi yang menjalankan perintah sholat 5 waktu, sama sholatnya 5 waktu, cuman mungkin nanti ada bacaan-bacaan yang sedikit berbeda ya. Misalnya kalau takbir Allahu Akbar kabiro walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila, ada yang Allahu Akbar Allahumma ba'id baini wa baina khataaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib, dan seterusnya. Nah, ini semuanya adalah keadaan yang terjadi di dunia ini, termasuk di negara kita yang kita cintanya ini seperti ini keadaannya. Nah, oleh karena itu kita mencoba untuk mereview diri kita sendiri masing-masing, untuk bagaimana bahwa mereka adalah saudara kita. Innamal kalau itu Islam ya, innamal muslimuna ikhwah. Sesungguhnya semua umat Islam itu adalah ikhwah kita. Jangan kita kotok-kotokan mulu ya, jangan sampai, tapi itu adalah ikhwah kita. Kan enak. Wa kuntum ala syafa hufratin minan nar fa anqadhakum minha, dan kamu sekalian hampir masuk ke jurang neraka. Kita tidak tahu. Fa anqadhakum minha, kemudian aku selamatkan kamu sekalian dari jurang neraka, dari adanya ukhuwah, bersatu, saling bersaudara. Para bapak sekalian rahimakumullah, selanjutnya ada satu judul materi. Kenapa toleransi itu menjadi penting? Saya kira ini kita banyak yang sudah paham ini. Yang pertama adalah untuk menjaga keharmonisan
dan persatuan bangsa dalam masyarakat multikultural. Ya, kalau kita tidak toleransi, ya kita akan terjadi. Dulu pernah di Indonesia bagian timur ya, itu pernah terjadi seperti itu. Sebetulnya mereka itu sudah terbiasa bertoleransi dan saling menghargai. Mungkin ada provokator, biasanya seperti itu. Ketika ada provokator, sehingga terjadi bahwa mereka kemudian tidak bersatu, tapi berseteru. Jadi kita menjaga keharmonisan di dalam bermuasalah dengan sesama dan persatuan. Kalau bangsa itu negara, kalau di lingkungan kita RT atau RW. Menciptakan kehidupan sosial yang damai dan makmur, saling menghormati antar satu dengan yang lain. Kita bisa damai, walaupun mungkin tadi saya katakan di dalam hati kita masing-masing punya hati yang berbeda-beda. Cuma secara fisik, sosial kita tetap hidup bersosial, kita tetap damai dan makmur, supaya makmur. Tapi kalau kita tidak bertoleransi, ya pasti tidak akan terjadi yang namanya kedamaian, ya kemakmuran, pasti tidak akan terjadi. Kemudian berikutnya adalah memperkuat interaksi sosial, yaitu adalah hubungan antar sesama, interaksi, dan menjaga terjadinya konflik di antara anggota masyarakat. Ketika kita bertoleransi, maka interaksi itu akan terjaga dengan baik. Kalau kita di Indonesia, tapi khusus di di RT, di RW, itu kan mereka biasanya seperti di tempat kita RT 2 khususnya yang saya tahu ya, mungkin di RT lain tidak beda. Itu adalah menyelenggarakan misalnya arisan, ya. Padahal kalau arisan itu orang macam-macam. Ada yang Muslim, ada yang non-Muslim, ada yang Kristen, Protestan. Ya kita bergabung, bergaul dengan mereka, ngobrol, bercanda, ya, no problem dalam konteks interaksi sosial. Dan itu bisa menjadi kuat kalau kita bertoleransi. Tapi kalau tidak toleransi biasanya ya terjadi kerenggangan. Nah, oleh karena itu jangan sampai terjadi dalam konteks bagaimana kita berinteraksi dengan sosial ini, interaksi sosial, jangan sampai ada provokator. Biasanya yang menjadi masalah itu adalah provokator, memprovokasi dia. Nah, sehingga apa yang terjadi? Yang terjadi adalah jadi tidak saling berinteraksi dengan baik, tapi justru saling menjauh antara satu dengan yang lain. Yang terakhir ini saya kira penting juga sebagai cerminan. Ini pentingnya toleransi itu adalah sebagai cerminan kedewasaan. Orang yang dewasa itu bukan sekedar umurnya yang sudah tua, ya, bukan pendidikannya yang sudah tinggi, ya, sampai doktor segala macam, tapi adalah bagaimana kita itu dewasa dalam bergaul dengan sesama manusia yang mungkin berbeda pandangan, yang mungkin berbeda agama, mungkin berbeda adat, seperti itu. Ini adalah menunjukkan seseorang yang dewasa. Jadi kalau ada orang yang misalnya tidak bisa bertoleransi, sedikit-sedikit samosi ya, dengan saudaranya, dengan tetangganya dan sebagainya, itu menunjukkan, kalau menurut di sini ya, ini menunjukkan orang tersebut tidak dewasa. Seperti itu. Kita lanjutkan. Apa lagi? Oh iya.
Oke, tadi kita lanjutkan ke bawahnya. Nah, ada satu hal penting saya kira ini menjadi apa ya, perhatian yang kita untuk kita, yaitu larangan untuk bertoleransi bagi umat Islam. Ini kita lah urusan kita. Nanti kalau ini nggak cocok ya dikoreksi atau mungkin kita diskusi. Jadi kita umat Islam itu ada satu yang tidak boleh kita bertoleransi. Nah, gitu kira-kira Pak ya. Oke. Yang pertama adalah mencampur adukan akidah. Konon dulu ada orang yang berakidah ya akidah itu boleh aja, berakidah Kristen, Islam, mana? Kalau kita berakidah ya akidah wahidah, yaitu kita berakidah dengan akidah Islam. Jangan kita menyosor masuk akidah orang. Misalnya kita yakin bahwa iya memang Nabi Isa itu dulu disalib. Bisa ya. Nabi Isa itu disalib. Lah faktanya itu di orang Kristen itu disalib, itu ada salibnya. Mereka gantung salib. Misalnya. Padahal dalam Islam berkeyakinan bahwa Yesus atau Isa itu pada waktu beliau berjuang untuk menegakkan agama Allah dan sedang berkumpul dengan para murid-muridnya di situ, itu ada orang yang ingin membunuh Isa. Begitu kira-kira, ingin dibunuh Isa. Kenapa ya? Kan sesuai dengan akidah mereka, kira-kira begitu. Atau mengganggu kebiasaan mereka. Apa yang terjadi? Yang terjadi Isa diangkat ke langit, kan begitu itu. Kemudian salah satu muridnya itu Yudas Iskariot ya. Oh, tadi saya salah menyebut itu. Yang ketiga pertama. Tadi yang merupakan itu Paus ya, Paus, bukan Yudas Iskariot. Yudas Iskariot itu lalu Allah ciptakan, dirubah dia menjadi mirip sekali dengan Isa. Kan begitu. Lah kemudian ditangkap, kemudian disalib. Nah yang disalib yang bukan Isa itu diyakini oleh mereka itu Isa. Lagi satu lagi, ketika mereka menyalib itu adalah karena punten ini menurut keyakinan kita, menurut keyakinan kita itu adalah karena apa namanya, benci. Mereka masyarakat saat itu yang tidak beriman dengan Nabi Isa sebetulnya adalah benci dengan Isa. Kemudian mereka tangkap, mereka salib. Tapi sejarah berikutnya menyatakan bahwa ini adalah perjuangan Isa sampai mau disalib. Kan beda. Beda. Ini contoh akidah. Nah, kalau kita yakin Isa itu disalib, bahaya. Nah, gitu. Jadi kita berkeyakinan Nabi Isa itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti suatu saat Allah akan turunkan beliau. Kemudian ikut serta dalam ibadah agama lain. Nah, ini yang terjadi. Mungkin ada juga yang seperti itu. Ini saya kianya kalau bisa jangan. Misalnya kita ikuti kegiatan mereka, proses kegiatan mereka, kita tabung gendang, tabung rebana di tempat mereka. Kalau bisa nggak usah. Menurut saya mah udah biarin. Ini kan rebana sudah sejarahnya sejarah kita. Jangan dicampur adukan sehingga kita masuk di lingkungan mereka, kita tabung rebana. Kemudian isinya malah Yesus dan sebagainya. Malah kacau lagi kan gitu. Jadi ini bagi umat Islam jangan, kalau bisa nanti bisa diskusikan. Merayakan hari raya agama lain ini juga nggak usah. Makanya sampai ada yang mengatakan selamat Natal itu nggak boleh, jangan, karena itu kita meyakini tentang Nabi Isa ya sebagai seorang yang disalib, yang itu sebagai anak Tuhan. Itu jangan. Walaupun saya pernah cerita di sini kalau nggak salah, saya pernah diundang oleh mereka pada waktu itu saya jadi ketua
dulu ya, punten saya tidak mau. Enggak Pak, enggak. Akhirnya kita oke. Nah, jadi jangan sampai kita ikut bersama-sama merayakan agama orang lain. Sikap tentang pluralisme agama. Jadi kita jangan bersikap ada pluralisme agama. Agama itu plural. Ya plural itu ya banyak memang, cuman pengertian di sini pluralisme itu adalah bahwa agama itu sama lain. Itu pluralisme Pak. Begitu. Semua agama itu sama kebenarannya. Saya pernah dulu masih di Lampung juga, kebetulan ada SMP, saya diminta ngajar di SMP Pak. Saya diberikan mata pelajaran PMP. Ternyata ada yang menyatakan di situ bahwa semua agama itu sama. Waduh, ini nggak sesuai dengan saya. Saya sampaikan ini saya sampaikan kepada siswa bahwa agama itu tidak sama, nggak sesuai dengan materi, nggak sesuai dengan materi. Agama itu tidak sama. Nah, jadi ini pluralisme itu adalah suatu keyakinan bahwa agama itu sama, semua agama itu sama. Nah, kita sebagai Muslim tidak boleh meyakini yang demikian. Nah, kemudian langsung dikasih tahu di dalam Fatwa MUI nomor 7 Munas nomor 7 MUI 11/205 bahwa pluralisme, sekularisme bebas. Sekularisme kan? Betul kan? Nah, kalau betul ya alhamdulillah. Sekularisme. Jadi pluralisme, agama itu sama, sekuler itu bebas, agama itu bebas. Liberal, ini liberal, bebas. Sekuler itu apa sih? Sekuler? Oh iya betul. Betul, terima kasih alhamdulillah. Memisahkan antara agama atau dunia dengan akhirat. Kemudian liberalisme itu juga nggak boleh, bebas. Agama bebas, ente mau Islam, mau Kristen, mau apa, monggo silakan. Nggak begini. Kalau kita melihat orang-orang yang punten tadinya mungkin tidak berislam, lalu berislam, itu prosesnya lama. Dengan belajar dulu, dengan mendengarkan sesuatu dari yang lain, sehingga dia yakin betul-betul bahwa Islam adalah agama yang paling betul. Seperti itu. Nah, baru dia masuk Islam. Prosesnya lama. Seperti itu. Jadi semuanya ini, baik itu pluralisme, sekularisme, liberalisme, agama adalah haram. Karena apa? Bertentangan dengan ajaran dan akidah Islam. Ya, saya pernah kalau nggak salah berbuat di daerah sana pasar Jumat sama lagi. Saya ini yang isinya dan teksnya masih ada, nanti kalau masih di sini. Tapi berpanjang ya. Fatwa ini tidak melarang hubungan umat Islam dalam hal hubungan yang bersifat sosial. Jadi jelas ini ya. Kalau hubungan yang bersifat sosial itu tidak dilarang seperti itu. Tapi dalam konteks keyakinan akidah ini yang dilarang. Namun melarang adanya sinkritisme, mencampur adukan ajaran Islam dengan ajaran agama lain. Nah, ini mungkin kalau yang orang Jawa ini yang punten. Saya orang Jawa, tapi kebetulan alhamdulillah saya dididik dari semenjak kecil itu di lingkungan. Tadinya saya juga orang nggak benar Jawa. Jadi keluar dari rumah itu teman udah di setting. Mul, yo dolan. Orang Jawa, ini mas, ayo dolan. Oh
begitu sore-sore, ayo mari masjid. Yuk, mari masjid. Datang ke masjid? Enggak. Itu malam-malam main kemana segala macam. Pernah nyolong orang, jelek lah pokoknya. Setelah itu ada pengumuman, itu ada pendidikan madrasah baru didirikan. Saya baru nonton, oh, kita nonton yuk, nonton. Ketika nonton, kakak saya ada di depan dari anak bapak saya yang mengangkat saya di depan. Mau ngenek, anak apa kamu ngenek di sini, kesini. Kau tak daftar sekolah orang. Iya wis belum. Akhirnya daftar sekolah madrasah. Ini ceritanya. Ketika daftar sekolah madrasah, apa yang terjadi? Yang terjadi, saya jadi nggak suka dengan orang yang suka tadi ngajak nggak benar dan sebagainya, jadi nggak suka. Kalau dipanggil, mau nyorang belum? Jadi mencari kok jadi kesitu ya ceritanya. Jadi saya ulangi lagi, fatwa ini tidak melarang hubungan umat Islam dalam hal hubungan yang bersifat sosial. Ya, sosial boleh, namun melarang adanya sinkretisme mencampur adukan ajaran agama Islam dengan ajaran ya, kita tadi saya cerita bahwa di Jawa ada juga, saya pernah ketemu dengan orang namanya Bu Asmo. Saya kontrak di situ satu kamar dengan istri saya, belum punya anak. Itu dia sholat tahajud malam sholat tahajud, saya kalah kepada bapak itu. Tapi apa? Saya lupa, setiap hari Rabu apa setiap hari Ahad dia naruh makanan di pojok-pojok rumah. Inilah yang disebut sinkretisme, percampur adukan antara akidah Islam dan akidah Jawa. Nah, harusnya yang begitu hilang kalau sudah sholat itu mesti. Tapi itu masih. Jadi kita lihat kembali kepada surat Al-Kafirun 22. Silakan Anda beragama sesuai agama Anda dan kami beribadah beragama sesuai agama kami. Lakum dinukum waliyadin. Bagi kamu sekalian agama kamu dan bagi saya adalah agama saya. Ini banyak sudah habis. Ya, alhamdulillah sudah habis. Para bapak sekalian rahimakumullah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan ini menjadi wacana, pemikiran dan mungkin juga untuk melatih ya barangkali bagi kita semuanya untuk lebih dewasa dalam konteks kita bermuasyarah sesama kita umat manusia. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Saya akhiri, kita tutup juga dulu dengan doa kafaratul majlis ya. Subhanallah wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi sallallahu